Nambah ini Neng, dia belum bisa ngeluarin unek-uneknya ya? Belum bisa untuk, saya sakit batuk, belum bisa gitu? Belum. Oh gitu, oke. Kenapa ini Bu? Batuk pilek. Batuk. Terus sama makannya susah banget. Susah. Dok. Udah berapa lama? Kalau makan mah emang udah lama Dok. Oh gitu. Maksudnya susah makannya itu udah berapa lama? Dari bayi juga emang susah dia mau makannya. Jadi waktu bayi muntah. Terus sampai sekarang jadi nggak muntah juga makannya nggak mau juga. Oke. Mungkin jajannya Ibu kencang kali Bu? Enggak, jajannya emang jajan mulu tapi nggak dimakan Dok. Kan aneh, masuk kan anak-anak nggak. Oke. Ada dahaknya Neng, batuknya? Ada. Tenggorokannya gatal sakit? Gatal berbatuk, cuma ini Dok, gitu kayak enak gitu, kebuatan nyesek Dok. Oke, tapi nggak sampai muntah ya? Enggak, cuma pilek. Tapi nggak ada sesak? Enggak sih. Oke, terus demam nggak? Demam sih, cuma nggak terlalu panas tinggi Dok. Oke, sudah dikasih obat apa ini? Karena alergi makanan atau obat? Enggak Dok. Oke, dulu imunisasinya gimana Bu? Nggak ikut campak Dok, soalnya panas, sakit-sakitan mulu, jadinya kelewat, jadi nggak bisa. Iya, sakit-sakitan. Padahal minggu lalu kita ada pekan vaksin loh Bu, harusnya Ibu bisa susul. Nggak tahu. Mungkin tahun depan ada lagi pekan vaksin. Iya Dok. Kalau memang Ibu dapat informasinya disusul ya, Iya, supaya jangan mudah sakit ya. Kabupaten Bekasi itu sering melakukan pekan vaksin, biasanya biasanya sekali setahun gitu. Buat anak-anak ya Dok. Iya Bu. Sudah dikasih obat apa tadi? Komik anak. Nah, setelah diperiksa sini. Setelah diperiksa ini anaknya batuk pilek ya biasalah ya, hidungnya merah dan sejenisnya. Ini kalau kita bilang sih ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut ya. Jadi akut itu karena memang masih baru. Nah, biasanya kalau ISPA ini ya kemungkinan besar biasanya karena ketularan sih Bu. Ketularan kemudian karena pola makan kali ya. Bisa minum es, coklat dan sejenisnya. Nah, biasanya harus diperbaiki dengan makan buah lah Bu ya. Walaupun dia nggak mau makan banyak atau apa, setidaknya harus dilengkapi dengan buah ya. Harus dengan gizi seimbang. Bu, kita di sini ada orang gizi, jadi ahli gizi di sini itu ada. Sekali-sekali mungkin Ibu perlu konsultasi dengan gizi kita ya. Jadi tanya bagaimana pada anak seusia anak Ibu ini, penanganan gizinya itu seperti apa, gizi seimbang itu yang seperti apa ya. Nanti boleh datang ke sini dalam keadaan sehat dia, dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan ya, nggak apa-apa, daripada di rumah nggak ada kerjaan datang ke puskesmas. Di sini ada namanya Ibu Rani, jadi dia itu ahli gizi di sini. Nanti Ibu konsultasi sekali-sekali ke dia deh ya, supaya nanti jangan terlalu kurus dan sejenisnya. Jangan minum es, jangan makan gorengan, harus istirahat di rumah dulu, dan harus yang pertama itu makan sayur dan buah, kemudian gak boleh makan minuman yang berasal dari kulkas, baru di kulkas langsung diminum, terutama es krim gak boleh dulu ya. Gak boleh es krim ya. Gak boleh makan es krim ya. Sip, oke. Dan gak boleh teriak-teriak dulu ya, gak boleh teriak-teriak, dan ngebak yang lama gak boleh. Mandi air kolam dan sejenisnya nggak boleh. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Obat nafsu makan vitaminnya Dok. Iya, nanti kita kasih. Iya, kasih ya Dok. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Tapi saya ingatin lagi, datang ke sini ketemu sama Bu Rani, ahli nutrisi kita. Iya. Oke? Waktu itu Ibu Rani kalau nggak salah yang perempuan itu Dok. Benar sekali. Ini saya waktu itu periksa. Jangan cuma sekali-sekali, kalau Ibu lagi agak, duh gimana ya anak saya ini kok nggak makannya nggak selera-selera gitu, gas datang ke sini. Iya Dok. Oke? Sudah ya? Oke, ambil obat di sana. Makasih ya Dok. Oke, kita bahas seputar tentang ISPA ya. Jadi ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut, bukan infeksi saluran pernapasan atas ya. Jadi ISPA itu merupakan peradangan yang terjadi di saluran napas, baik yang di bagian atas maupun yang di bagian bawah. Infeksi ini biasanya menimbulkan gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan terutama demam. ISPA ini sangat menular dan dapat dialami oleh siapa aja, terutama pada anak-anak dan lansia. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang rendah. Kemudian sesuai dengan namanya, biasanya infeksi ini dimulai dari hidung, kemudian ke paru-paru. Dan ISPA ini sebagian besar disebabkan oleh virus.
tapi bisa juga disebabkan oleh bakteri dan sangat menular. Biasanya bisa melalui dengan percikan air liur atau dari batuk penderitanya. Ada beberapa penyakit yang termasuk dalam kategori ISPA. Yang pertama adalah batuk pilek atau common cold, kemudian sinusitis, kemudian radang tenggorokan atau faringitis akut, laringitis atau radang pada pita suara, kemudian pneumonia dan sejenisnya. Penyebabnya ini biasanya ya seperti saya bilang tadi, yang pertama sebagian besar itu karena virus, contohnya rhinovirus, kemudian respiratory syncytial virus atau RPS, kemudian adenovirus, kemudian parainfluenza virus dan virus influenza sendiri. Sementara kalau jenis infeksi bakterinya biasanya karena Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus, Klebsiella, Mycoplasma dan Chlamydia. Bagaimana dengan faktor risiko ISPA ini sendiri? Yang pertama itu paling sering adalah berusia di bawah 5 tahun atau pada lanjut usia. Yang kedua, memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Makanya yang paling penting itu adalah memperbaiki daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuh kita lemah, semua penyakit itu mudah banget terserap. Jadi harus memperbaiki daya tahan tubuh ya. Kemudian yang ketiga itu orang yang menderita gagal jantung sama paru. Jadi harus memperhatikan kualitas jantung sama paru. Dan orang-orang penderita jantung dan penderita penyakit paru, hati-hati ya, perlu memperbaiki gaya hidup. Kemudian yang keempat, kebiasaan perokok, mau itu perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi kalau ada anak yang sering batuk pilek atau sering mengalami ISPA dan bapaknya perokok aktif, hati-hati untuk ayahnya ya, bisa menyebabkan penyakit ISPA berulang tersebut pada anak, istri, orang tuanya sendiri apabila sudah lanjut usia. Dan yang kelima itu sering papar polusi udara, debu, asap dan sejenisnya. Itu ya faktor risiko yang paling sering menyebabkan ISPA ini sendiri. Terus gimana dengan gejala-gejala ISPA ini? Yang pertama itu batuk, yang kedua bersin, selanjutnya hidung tersumbat, pilek, demam, mudah lelah, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan sakit menelan. Kemudian ada yang sampai sesak napas atau mengik. Kemudian bisa juga disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher. Sementara gejala ISPA di bagian saluran napas bawah itu sendiri biasanya adalah batuk berdahak, sesak napas, dan demamnya lumayan tinggi atau demam tinggi ya. Kapan harus berobat? Pada orang-orang ISPA yang pertama apabila demamnya itu di atas 39 derajat Celcius disertai dengan atau tidak menggigil, kemudian sulit bernapas atau sesak napas, kemudian disertai batuk berdarah atau batuk yang berkepanjangan dan penurunan kesadaran. Dan segera bawa ke UGD bila anaknya itu sesak napas, muntah-muntah, dan napasnya berbunyi. Bagaimana dengan pengobatan ISPA ini sendiri? Yang pertama itu memperbanyak istirahat di rumah, konsumsi air putih supaya bisa mengencarkan dahaknya agar lebih mudah dikeluarkan ya. Mengkonsumsi minuman lemon hangat dan dicampur dengan madu untuk meredakan batuk salah satunya. Kemudian berkumur-kumur dengan air hangat dan diberi garam sedikit tapi tidak diminum ya. Terutama pada orang yang mengalami sakit tenggorokan. Yang selanjutnya menghirup uap dari semangkuk air hangat atau air panas yang telah dicampur dengan minyak kayu putih atau mentol untuk meredakan hidung tersumbat. Jadi kalau pada orang-orang yang mengalami hidung tersumbat akibat ISPA mungkin boleh melakukan alternatif ini supaya membuat pelebaran atau vasodilatasi saluran di bagian hidung, terutama orang yang mengalami vasomotor ya, terutama vasomotor atau konkanya itu mengalami penebalan atau membesar, menghirup uap dari air panas ya. Kemudian yang memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur dengan menggunakan bantal untuk melancarkan pernapasan. Itu salah satunya tips untuk melakukan pengobatan secara mandiri di rumah. Bila ada pertanyaan, silakan komen atau datang ke puskesmas.